Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang terhormat Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani sebagai untuk tugas beliau sebagai guru CGP Angkatan ke-8. Kepada Ibu Fitriani dipersilakan. Yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan di siang hari ini. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya berselawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi izin saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi pada siang hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif mungkin ada hal yang baru. Namun sebenarnya ini semua sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melaksanakan tugas sebagai guru di dalam kelas. Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, teori disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, motivasi perilaku manusia, baik itu hukuman dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Terakhir, segitiga restitusi. Pada hari ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam menerapkan budaya positif di kelas. Pertama yang kita bahas, perubahan paradigma belajar. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Trend-Centered Leadership tahun 1991 mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan. Bagaimana bentuk perubahan tersebut?
Ini yang selama ini kita sering pelajari atau kita lakukan. Saya juga disinilah sering kita lakukan stimulus respon. Ada stimulus, baru ada respon. Ada sesuatu hal yang kita harapkan atau yang menghindari, baru ada respon. Tapi sekarang kita harus berpindah ke teori kontrol. Apa perbedaannya? Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu kita anggap semua sama. Namun pada kenyataannya, realitasnya bahwa kebutuhan itu berbeda. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan berbeda, termasuk peserta didik kita. Peserta didik kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, kita sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Inilah salah satu fungsi kontrol kita terhadap peserta didik. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol yang sebaiknya semua orang itu memiliki gambaran berbeda. Jadi bisa saja setiap kita ini memiliki perbedaan pendapat. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Ternyata itu belum tepat. Yang tepat itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata yang benar yang kita harus ubah teori itu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sekalipun anak kita berbuat salah, dia memiliki tujuan berbuat salah ini. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini kebalikannya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar, seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk gagal, kita paksa anak-anak kita. Ternyata yang paling bagus itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, kalau dulu kita selalu mengadakan model berpikir menang kalah, yang benar itu adalah model berpikir menang-menang. Itulah kalau kolaborasi, maka dua-duanya akan menang. Sampai di sini saya yakin pasti banyak sekali hal-hal yang menurut kita nggak mungkin ini. Betul, ketika kami mempelajari ini banyak sekali terjadi perbedaan pendapat di sini. Karena pada kenyataannya tidak sesuai teori. Itulah makanya kita diminta merubah pandangan tentang dunia. Selanjutnya, disiplin positif. Ini dia yang mau saya sampaikan. Disiplin positif itu pada dasarnya disiplin adalah sikap dan tindakan seseorang untuk menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna dengan tanpa mengganggu kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Pengertian teori disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ki Hajar Dewantara mengatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu dengan menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah motivasi internal. Maksudnya motivasi dari dalam diri kita. Kita berbuat karena kita butuh, bukan karena motivasi internal yang mana memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Maksudnya anak-anak kita mau belajar ketika diperintahkan guru, mau mengerjakan tugas karena guru
tetapi bukan karena kesadaran mereka untuk melaksanakan bahwa belajar itu kebutuhan. Seperti itu. Jadi harus ada kontrol dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sifat positif manusia merupakan tujuan utama dan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang disampaikan William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan selanjutnya Diane Dawson mengatakan bahwa dia mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia. Jadi ketika kita sudah memiliki kebajikan universal di dalam diri, maka akan muncullah yang namanya disiplin positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini kita bisa arahkan ke kita dan juga ke murid kita, bahwa perilaku manusia itu menurut Diane Dawson ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak kita berbuat sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan dalam dirinya atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Yang kedua, karena apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Memang ini satu tingkat lebih tinggi dari tadi, tetapi masih dalam rangka karena motivasi eksternal. Jadi ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, ketika tidak dapat pujian, dia tidak akan melakukan hal-hal kebajikan tadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tingkat tertinggi. Jadi ini memang sulit sekali. Tanpa perintah, tanpa aturan, tanpa hukuman, tanpa penghargaan, kita berbuat apa yang merupakan hal-hal kebajikan universal tadi. Motivasi yang baik berasal dari diri kita agar tindakan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan orang lain. Kita lanjut. Apa itu hukuman? Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini disadur dari restitution Diane Dawson. Apa itu restitusi? Sebaiknya kita berada pada posisi ini. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dia restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada kolaborasi, tidak hanya mereka yang diuntungkan ketika mereka menguntungkan diri mereka sendiri, tetapi tidak mengganggu kepentingan orang lain. Jadi saling. Disiplin yang sudah bermakna positif itu terbagi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ini yang lebih jelas. Jadi dalam bentuk hukuman itu ada 3,
yang secara umum ada 3, tetapi hukuman ini merupakan disiplin negatif. Ketika kita menghukum siswa, kita sudah melakukan disiplin negatif. Disiplin positif itu ada 2, yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Apa bentuk hukuman yang selama ini mungkin tanpa kita sadari telah kita perbuat, atau konsekuensi yang telah kita perbuat, atau bahkan ada dari Bapak Ibu yang sudah melaksanakan restitusi. Jadi di sini kita lihat hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, ketika kita menghukum anak, ada satu kasus, misalnya peraturan sekolah kita mewajibkan sepatu berwarna hitam. Ketika anak kita menggunakan sepatu selain warna hitam, kira-kira Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Gimana Ibu? Menegur. Oke, yang lain? Gimana Bu? Memberikan penjelasan. Lanjut. Gimana Bu Nova? Memberi sanksi. Oke, Bapak Ibu, hal-hal yang diungkapkan Bapak Ibu tadi sudah hampir semua ke konsekuensi. Berarti kita sudah menerapkan disiplin positif. Sudah bagus. Namun alangkah baiknya lagi nanti kita masuk ke restitusi. Ketika ini tadi contoh seperti tadi, jika Bapak Ibu menjadikan hukuman, contohnya dia tidak menggunakan sepatu hitam, Bapak Ibu hukum, buka sepatu kamu. Sehari ini kamu tidak boleh menggunakan sepatu. Itu salah satu contoh. Ketika seperti itu kita perbuat ke siswa kita, itulah sudah termasuk hukuman. Dia apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Atau diolok-olok siswa lain, berarti kan menyakitkan. Nah, itu sudah berbentuk hukuman. Kalau Bapak Ibu bilang tadi menegur, menasehati, itu sudah termasuk konsekuensi. Memang harus kita tegur karena dia melakukan kesalahan tetapi tidak menyakiti hatinya. Kalau kita beranjak ke restitusi, Bapak Ibu ajak siswa yang bermasalah tadi mencari solusinya. Kira-kira nak, apa nanti yang kamu perbuat ketika seperti ini lagi? Kalau kamu boleh, bisa nggak diperbuat lagi? Nah, ketika sudah ada kolaborasi antara siswa dan guru, itu Bapak Ibu sudah melaksanakan restitusi. Apalagi beda hukuman dengan konsekuensi, tidak nyaman bagi murid waktu jangka panjang. Ini nanti terasa ketika siswa kita tamat di sekolah, teringat di bayangan mereka, ibu itu loh yang memalukan saya di depan orang ramai, ibu itu loh yang menyuruh saya berdiri di halaman hormat bendera, sampai semua satu sekolah saya dipermalukan. Ini mungkin kita semua tidak, Bapak Ibu, saya pun dulu pernah melakukan hal-hal hukuman seperti ini. Inilah gunanya kita berubah paradigma tadi. Ketika kita sudah mendapatkan hal-hal yang mungkin lebih baik, memang kita tidak bisa berubah langsung, minimal kita beranjak sedikit-sedikit. Tidak kita pungkiri ya, yang ini sering dulu kita lakukan, menyakiti anak atau apa. Marilah kita berusaha berpindah ke konsekuensi dulu. Kita sepakati kelas dulu, nah baru nanti kalau kita bisa sudah baik di langkah kita sudah di konsekuensi, baru kita melakukan restitusi. Minimal kita jauhi hukuman untuk anak. Kita lanjut. Bapak Ibu nanti kalau mau filenya saya kasih apa saja materi-materinya yang rasanya ini, karena ini memang sangat penting untuk kita di dalam kelas. Dihukum oleh penghargaan. Saya juga di awalnya penghargaan itu bagus. Ternyata penghargaan itu juga dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu hal yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya
atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita sudah mengadakan asumsi, kalau tak kita kasih hadiah, mereka tak akan mau melakukan. Nah, jadi rupanya penghargaan ini hukuman. Selama ini kita kan enggak, penghargaan itu biasa-biasa saja. Rupanya penghargaan itu kalau keseringan, sering kita buat menjadi hukuman. Ketika tidak ada penghargaan, tidak mau berbuat. Selanjutnya ini salah satu kasus, Ibu Anas guru kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ini sering kita buat ya, apalagi di TK. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu, sampailah pada suatu saat Bu Anas sakit. Pada saat masuk, terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Jadi terulang kembali kejadiannya. Apa yang terjadi? Mengapa? Saya mau tanya ke ibu-ibu nih, berdasarkan teori motivasi tadi, ada motivasi eksternal dan internal. Kira-kira motivasi apa murid-murid kelas 2 ini untuk bersedia antri tersebut? Internal kan eksternal? Eksternal. Motivasi dari luar. Jadi kalau tidak mendapatkan penghargaan, otomatis dia tidak mau berbaris dengan rapi. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan. Menurut Alfikon, bahwa mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon juga mengemukakan bahwa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang memberi penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi masih penghargaan itu disebut menghukum karena tadi itu masih motivasi eksternal. Selanjutnya, dampak terhadap penghargaan maupun hukuman, baik penghargaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jadi penghargaan itu karena syarat. Jika tidak ada penghargaan, tidak mau bekerja. Tetapi kalau ada penghargaan baru bekerja. Jadi disebut tidak efektif di situ ya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ini mengapa penghargaan merusak hukuman. Selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak bersikap jujur kepada guru tersebut bahwa sebenarnya itu adalah hukuman bagi mereka. Ketika mereka diberikan penghargaan, teman-temannya nanti ada yang merasa iri. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas.
Ini dia. Seharusnya sekarang sudah tidak ada lagi kata persaingan. Seperti yang di awal tadi, kita rubah mindset kita, pola pikir kita, pandangan kita, bahwa tidak ada lagi menang kalah, tetapi menang. Dua-duanya menang. Bagaimana tercipta? Ketika ada kolaborasi atau kerjasama. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan berhenti mencoba. Contoh anak kita, ketika kita memberi penghargaan, stiker atau apapun lah, anak yang pintar matematika, secara otomatis anak yang nggak bisa matematika, udahlah, paling dia aja yang dapat. Jadi loyo ya Bapak Ibu. Ya. Jadi penghargaan itu sebenarnya merusak hubungan. Ya, jadi tak semangat. Lanjut. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Lanjut, apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat biofisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nih, kebutuhan bertahan hidup, contohnya anak ketika mereka diganggu dirinya, kadang timbul perkelahian. Inilah, jadi kita jangan langsung marah ke anak. Karena kita anak lain, langsung kita emosi. Padahal apa? Terkadang mereka ini memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ketika dia diremehkan sama teman lain, ketika mereka diganggu teman lain, mereka akan tumbuh mau apa? Nah, kebutuhan dasar mereka, bahwa mereka itu ingin menyelamatkan diri, minta pembelaan yang jelas, mereka ingin bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi disinilah anak-anak kita kadang bertingkah laku agak degil, agak lumayan. Itu biasanya mereka apa? Mungkin kita harus tanya ke anak kita, di rumah tak dapat kasih sayang, di sekolah kena marah pula. Nah, seperti itulah. Jadi mereka sebenarnya butuh kasih sayang. Dan boleh kita lihat anak-anak kita yang super duper ini biasanya keluarganya broken atau tak ada perhatian orang tua karena sibuk bekerja. Ya kan Bapak Ibu, pengalaman kita di lapangan. Jadi sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka itu mau disayang, mereka itu mau merasa diterima. Saya ada loh Bu, seperti itu sebenarnya. Tapi tanpa kita sadari, kita langsung marah. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi anak-anak kita juga butuh pengakuan. Namun ketika kita memberi pengakuan ke anak, jangan sampai anak-anak yang lain menjadi iri. Selanjutnya, kebebasan kebutuhan akal pikiran. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini sering juga kita apakan. Inilah nanti timbulnya diferensiasi. Maaf Bapak Ibu, anak-anak kita kadang di kelas saya saja, Bu kami nggak mau duduk lah Bu, kami mau duduk di lantai. Ada.
Kalau dulu kita marah kan? Duduk di bangku, untuk apa disediakan bangku sama sekolah? Udah capek-capek, udah habis uang negara. Rupanya kita salah, mereka ini tipenya suka bergerak, banyak bergerak, suka mencoba. Ada nampak info kita di sini dipegang-pegangnya. Ada nampak gambar baru kita bawa, disentuh-sentuhnya. Bawa kadang barang kita pun HP, buku. Apa tuh Bu pegang? Karena apa? Memenuhi kebutuhan dia, kebebasan. Karena dia ingin mencoba hal yang baru. Iya. Pegang atau jangan lihat. Nah, ya seperti itu. Tapi sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan mereka tadi. Namun itulah kita arahkan ketika mereka memegang sesuatu yang bukan milik mereka dan harus ada penguatan, jangan sampai merusak. Boleh pegang, jangan sampai rusak. Di sinilah nanti restitusinya. Boleh bebas, tetapi tetap menghargai orang lain. Lanjut, kesenangan, kebutuhan akan merasa senang. Makanya KHD ujung-ujungnya kalau kita kembali ke KHD, guru berhamba kepada anak. Iya, kalau kita yang sudah sekolah menggerak sudah biasa mendengar guru berhamba kepada anak. Kita jadi abdi siswa. Tapi maknanya bukan menghamba kita itu menyembah anak, tetapi kita menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak itu sendiri. Makanya kita harus penuhi kebutuhan kesenangannya. Belajarlah dengan cara menyenangkan. Jangan lagi kita belajar dengan anak catat, nak. Jadi diam, anak tak boleh bergerak, diam, lipat tangan. Tidak boleh bergerak, tidak boleh apa. Jadi ini biarlah anak tertawa sedikit ketika belajar, biarlah bicara ke sebelah, asal jangan mengganggu teman. Karena apa? Anak tidak bisa belajar ketika menjadi patung, otaknya akan lucu. Baik, kita lanjutkan. 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik ini secara langsung, verbal itu ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih mereka menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum biasanya nih, patuhi aturan saya, dengarkan omongan ibu. Awas ya kalau nggak dengar omongan ibu, kamu harus patuh dengan ibu. Seperti itu, ada nada-nada ancaman, itu kita pada posisi terbawah atau penghukum. Kalau kamu mau belajar, duduk baik-baik, kalau nggak keluar. Iya, seperti itu salah satu kita pada posisi penghukum. Dan itu merupakan posisi kontrol terbawah kita sebagai guru. Dan ini bisa kita terapkan juga kepada anak kita di rumah. Jadi disiplin positif bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Mungkin ini agak lembut sedikit, biasanya akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman. Memang lembut tapi ngena. Iya, contohnya ibu kecewa lah sama kamu. Besok belajar lagi ya, nanti gara-gara kamu ibu kena hukum kepala sekolah loh. Jadi menghibah memang lembut, tapi anak merasa bersalah. Berarti kepala sekolah, guru kena marah kepala sekolah gara-gara saya, terpikir di kepalanya terus. Jadi berarti kalau saya nggak belajar karena ibu, kalau nggak disuruh ibu lagi ya enggak, itu tadi. Jadi memang ada kata-kata karena orang lain. Memang lembut, tetapi ada kata-kata ibu sangat kecewa sama kamu. Jadi mereka rasa bersalah. Dia marah sama kami, terasa terus. Lanjut, pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Tetapi ini bisa negatif dan juga nanti timbulnya positif. Ada 2 versi jadinya. Ketika dia menjadi positif karena hubungan baik dengan siswa. Apa negatifnya?
Jika posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir itu teman saya. Ketika dia minta tolong, mengajar, Bu boleh ini Bu, ya silahkan. Ini ketika tidak ada kata itu, dia akan berpikir bahwa guru tidak lagi teman mereka. Lanjut, pemantau. Memantau berarti hanya mengawasi. Kita guru hanya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Beda dengan teman tadi ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya, ketika anak kita melakukan kesalahan, kamu tahu nak apa peraturan sekolah kita? Jadi anak sendiri yang jawab. Dia sadar, tahu Bu, ini Bu, apa yang telah kamu langgar? Saya terlambat Bu, saya berkelahi Bu, saya tidak membawa buku Bu, saya tadi mencontek Bu, banyak sekali. Jadi dia yang mengungkapkan kesalahan sendiri, bukan kita yang menunjuk. Selanjutnya, memang posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon, tapi menunjukkan tanggung jawab guru terhadap kontrol murid. Yang kelima, ini posisi tertinggi, yaitu posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi murid yang menemukan solusinya, murid yang mengusulkan apa yang mau dilakukan ketika melakukan kesalahan. Contohnya apa? Ketika dia melakukan kesalahan, setelah kita tanya posisi manajer tadi, kamu tahu kesalahannya nak? Iya ini Bu, terlambat misalnya. Ketika terlambat, betul nggak? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Jika tidak, apa yang kamu yakini? Ya, setelah itu barulah sampai bagaimana selanjutnya, apa yang kamu rencanakan supaya tidak terlambat lagi. Jadi anak yang menjawab, saya Bu nanti kalau apa tak tidur lama, saya akan bangun lebih cepat, seperti itu. Ini keyakinan sekolah atau kelas beda dengan peraturan. Keyakinan kelas ini sebenarnya di PSM disiplin positif, keyakinan kelas sudah. Tapi saya ulang kembali sedikit di sini. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, bukan kata negatif tapi positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi, jadi bukan hanya guru yang nyusun keyakinan tadi, tetapi kesepakatan antara siswa dan guru. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari misalnya di awal sudah kita susun, ketika di pertengahan sudah tidak sesuai, boleh direvisi. Boleh direvisi. Lanjut, ini bedanya apa peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini merupakan bentuk tanggung jawab. Jadi di keyakinan kelas kita cukup bikin tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kata dilarang itu disebut dengan kata negatif. Jangan lagi menyebutkan kata dilarang, dilarang, dilarang. Jangan, jangan, jangan. Seperti itu dalam peraturan kelas. Jadi rubahlah menjadi dilarang mengganggu orang lain, berarti kan sama dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, berarti kita menghormati orang lain, menghormati guru di dalam kelas tersebut, dan komitmen. Komitmen itu tepat waktu, disiplin. Dan selanjutnya, segitiga restitusi, ini dia yang perlu kita lakukan. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Kita ketahui dulu masalahnya apa. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita tanya dulu apa kesalahannya. Setelah tahu kesalahannya, baru kita validasi tindakan yang salah. Tahu kamu nak kesalahan kamu apa? Kita sebutkan, ini Bu, biar dia yang menyebutkan kesalahannya. Setelah tahu kesalahannya apa,
baru tanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ketika kita telah melakukan segitiga restitusi ini, berarti kita sudah menanamkan disiplin positif. Tahapan segitiga restitusi ini yang sudah saya katakan tadi. Lanjut. Ini salah satu contoh pengalaman menerapkan konsep-konsep budaya positif. Mungkin bagi teman-teman ini sudah biasa saja, tetapi ini merupakan salah satu contoh yang telah saya lakukan setelah mempelajari modul ini. Ini pengalaman menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Ini saya lakukan, anak-anak disuruh menggunakan sticky note. Tulis, nah, apa yang kamu mau 1 tahun ke depan untuk kelas kita. Boleh pakai sticky note, ibu boleh terserah, ibu bebas. Sudah dilakukan ini. Setelah itu baca dari, kalau saya 25 siswa, di sini ada kata tepat waktu Bu, ini semua. Jadi kita rangkum semua, terkumpullah kesepakatan kelas yang telah kami lakukan. Yang pertama, meningkatkan disiplin. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi dia bukan hanya di kelasnya saja, ketika di luar, ketika di sekolah setelah jajan, mereka sadar memasukkan sampah ke dalam tong sampah. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, saling bekerja sama dan bergotong royong, membudayakan membaca, membudayakan 5S dan semangat belajar. Ini kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kami buat untuk tahun ini. Dan ini nantinya baru kita sepakati, dan sebaiknya ini kita sampaikan seterusnya, sebaiknya sebelum mulai pembelajaran. Sebaiknya. Ini salah satu contoh semalam divideokan. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas kemarin yang sudah kami kumpulkan dan dideklarasikan supaya anak-anak apa yang mereka buat, mereka ikut serta. Jadi bukan hanya kita yang buat, tapi mereka dan kita. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, bukan karena perintah kita, tapi karena keyakinan mereka sendiri. Ini salah satu contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan di kelas ketika ada anak-anak yang bermasalah. Ini mungkin salah satu contoh. Bapak Ibu tidak perlu melihat atau bahasanya boleh nanti diganti atau apapun lah. Ini kasusnya Yuma memang sering terlambat. Jadi salah satu contohnya seperti ini.
A besar 2 kali S kecil H A R ini B. Coba lihat frekuensi. Yes. Baik, Bapak Ibu sudah melihat video salah satu contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, maka yang perlu pertama kita lakukan, tanya ke siswa atau menstabilkan identitas. Kesalahan apa yang telah mereka perbuat? Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Tanyakan keyakinan kelas yang telah dilakukan, apa yang telah dilanggar, dan cari solusinya. Jadi biar mereka yang menentukan solusinya, bukan kita. Kita bantu untuk menggali supaya dia sampai dia mau, yang kita mau itu, tapi mereka yang mengungkapkan sendiri. Berat ya Bu? Berat sekali, sangat berat Bu. Iya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dalam sesi ini. Saya persilahkan untuk bertanya, saling sharing kita. Ada di antara Bapak Ibu? Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ibu Apri Alina. Izin Bu Fitri, saya mau bertanya. Dalam penjelasan Ibu tadi ada juga yang dipaparkan bahwa mengatakan
penghargaan itu juga disebut sebagai hukuman. Yang mau saya tanyakan itu, bisa nggak Ibu lebih jelaskan lagi kenapa penghargaan itu dikatakan sebagai hukuman? Di mana letak hukumannya? Terus satu lagi, terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, kira-kira apa perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi? Nah, itu pertanyaan saya, Bu Fitri. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mau dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Agrelina. Baik Bu Apri, tadi pertanyaannya apa yang melandasi bahwa penghargaan itu disebut menghukum? Begini Bu Apri, tadi saya sudah sampaikan bahwa penghargaan itu menghukum. Karena apa? Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan penghargaan, ada sesuatu hal yang menjadikan kita mungkin lebih banyak kerja. Contohnya, siswa yang biasanya ranking 1, apa sikit-sikit kita suruh dia. Nanti kalau ke depan, coba kamu duluan, padahal dia belum siap. Tanpa disadari, itu menghukum mereka. Ih mas, kami aja sering juga terdengar seperti itu ya Ibu. Ketika kita minta anak yang juara 1 duluan, ketika kita suruh anak yang lebih bisa itu duluan, tanpa sadar kita itu merupakan menghukum bagi mereka. Bu, kasih kami aja, mungkin tidak terlontar, rupanya itu bukan menghukum bagi diri mereka. Ketika yang bisa lebih dia terus yang bekerja. Terus lagi selanjutnya, mengapa menghukum? Ketika kita memberikan penghargaan, tidak kita beri lagi penghargaan tadi, itu kadang mereka tidak mau bekerja. Tanpa sadar itu sebagai hukuman. Jadi memang tanpa kita sadari penghargaan itu hukuman. Selama ini yang kita tahu penghargaan itu hebat. Ternyata bagi yang mendapatkan penghargaan bisa jadi itu merupakan hukuman bagi mereka. Mungkin secara abstrak. Memang untuk restitusi ini kebanyakan yang abstrak, yang tanpa kita sadari. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa beda konsekuensi dengan hukuman ya Bu Win? Seperti yang dijelaskan tadi, kalau hukuman itu jangkanya panjang, kalau konsekuensi jangka pendek, yang menyakiti hati yang dikenai tadi. Contohnya, ketika siswa kita tadi tidak, seperti yang saya contohkan, tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan. Ketika kita meminta anak tersebut, kamu tidak mematuhi peraturan, jadi kamu tidak boleh belajar sepanjang hari ini, kamu di luar kelas. Atau kamu tidak boleh menggunakan sepatu selama 1 hari ini. Lepas sepatu kamu hari ini, kamu tidak boleh menggunakan sepatu, karena sepatu itu tidak warna hitam. Itu secara otomatis kita sudah menghukum siswa. Tidak ada korelasinya antara tidak menggunakan sepatu dengan belajar. Itu hukuman. Pertama, hukuman itu menyakiti. Menyakiti nggak kira-kira anak nggak pakai sepatu? Apalagi siang, diterik, panas, sudah jelas menyakiti. Dan ketika dia tidak pakai sepatu kemana-mana karena hukuman, itu akan menjadi beban bagi mereka, diolok sama temannya. Itu juga menyakiti dan itu akan diingatnya sampai nanti. Itu merupakan hal hukuman. Sementara konsekuensi apa? Ketika anak tidak menggunakan sepatu hitam, bisa kita bilang, anak ibu, tahu kesalahan kamu? Tahu Bu, kami tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi, karena kamu tidak menggunakan sepatu hitam, kamu besok harus apa misalnya? Besoknya kamu harus menggunakan sepatu hitam lagi. Ada penjelasan, kamu harus mematuhi aturan. Atau juga masker. Kalau dulu kita pandemi, yang tidak menggunakan masker tidak boleh belajar.
Ada nggak kira-kira korelasinya? Atau tidak boleh masuk ke kelas, atau tidak boleh duduk dekat di dalam ruangan. Itu tidak ada korelasinya. Tetapi ketika dia tidak menggunakan masker, yang biasanya duduknya boleh dekat seperti ini kalau menggunakan masker, kalau tidak menggunakan takutnya kan terjangkit virus. Ada konsekuensinya. Kamu belajar jauh dari teman. Ada konsekuensinya, dia tetap mengikuti pelajaran. Konsekuensinya apa? Dia tidak boleh dekat temannya karena takut tertular virus. Ada korelasinya. Jadi hukuman itu menyakiti. Sementara kalau konsekuensi tidak. Boleh kita buka lagi mungkin supaya melihat tabelnya. Ini dia tadi. Selanjutnya tidak nyaman untuk jangka waktu lama. Murid akan tersakiti. Kali ini hanya tidak nyaman saja. Perilaku pasif, agresif akan meningkat. Biasanya anak yang kita hukum ini biasanya lebih kedepannya dia akan lebih buat lagi, nggak akan jerah aja. Dia takutnya hanya ketika ada kita. Ketika orang lain yang ada, bukan kita lagi di situ, pasti akan melakukan kembali. Biasanya seperti itu. Pasif dan agresif meningkat. Pasif ini maksudnya dia ikut aja. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Selanjutnya, sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Jadi, kalau kita marah pun, kita hukum pun, anak yang takut tak peduli. Lantak lagi tuh. Seperti itulah jadinya. Kalau konsekuensi, dia memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita harus memantau terus kalau konsekuensi. Tetapi kalau dia sudah tahap restitusi, mereka sudah sadar ini kebutuhan. Seperti itu. Jadi konsekuensi ini di tengah dia. Ya mungkin kalau hukuman yang paling bawah, sementara konsekuensi sudah disiplin positif, namun dia masih konsekuensi. Kalau ini sudah restitusi, disiplinnya sudah positif. Yang dua ini. Bagaimana Bu Vina? Oke, terkait penghargaan satu lagi. Iya, silakan Bu Vina. Jadi kalau itu sebaiknya apakah penghargaan ini harus kita tetap berikan atau diberi dalam bentuk lain atau bagaimana? Baik Bu Vina, terkait penghargaan. Memang tadi disebutkan bahwa penghargaan itu merupakan hukuman. Jadi kita tidak bisa langsung menghilangkan yang seperti itu, tapi pelan-pelan. Seandainya contoh nih, misalnya di dalam kelas mungkin satu kali saja mungkin satu semester, ataupun nanti kita kurang-kurangi. Boleh di tahap awal pengenalan masih kita tetap buat, tapi dikurang-kurangi sambil masukkan motivasi internal bahwa tanpa ada ini pun, tanpa ada penghargaan pun, kita wajib, ini kebutuhan kita loh. Misalnya anak kita yang sering terlambat atau mendapatkan ranking. Jadi mendapatkan ranking siapa nanti nilai yang 100 matematikanya ibu kasih hadiah buku ini misalnya kan. Itu di awal saja jangkanya pendek. Kalau tidak ada dapat hadiah, bisa jadi anak kita nggak mau kerja lagi, nggak mau berusaha. Namun di awal ini bolehlah kita kasih seperti itu, tapi lebih banyak kan masukkan internalnya, motivasi internal. Nah, meskipun kamu mendapat buku hari ini, tetapi kedepannya walaupun tidak mendapatkan penghargaan, tak dipuji kawan, tak dipuji guru, tetap kamu melakukan belajar dengan baik, proses belajar dengan baik. Supaya apa? Supaya kamu nanti dapat meraih cita-citamu. Itu kan internal. Ya, seperti itu Bu Vina. Jadi boleh, tapi kita hilangkanlah sedikit-sedikit. Ada gimana itu? Oke. Sama juga ucapan juga Bu Vina. Itu termasuk penghargaan. Boleh dikurangi sedikit-sedikit. Memang intinya boleh kita menghargai mungkin untuk bersama semua, tetap ketika dia dipuji, semua dipuji juga. Jadi itu untuk menghilangkan kelebihan dia pribadi seperti itu. Iya, bagaimana Bu Win? Oke, mungkin ada yang lain yang mau bertanya?
Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Ibu. Nah, Bu, pertanyaannya adalah bagaimana dengan anak-anak kita yang juara kelas 1, 2, dan 3? Kalau ada nanti Bapak Ibu guru memberikan reward berupa hadiah ketika apakah itu di semester 1 ataupun kenaikan kelas. Nah, itu bagaimana? Izin ya Ibu Kepala Sekolah. Baik, Bapak Ibu, yang perlu kita luruskan lagi, terutama di Kurma, kurikulum Merdeka, sebetulnya di K13 juga tidak ada lagi ranking di anak-anak kita. Jadi saya tidak mengatakan ini salah, mungkin kita belum di tempatnya saja, tetapi tolong Bapak Ibu kita hindari ranking di kelas. Semua anak kita ranking, semua anak kita unik, jadi jangan ada lagi terakan ranking di kelas. Ketika Bapak Ibu guru, orang tua menanyakan ke Bapak Ibu guru, ranking berapa anak saya? Anak Bapak Ibu ranking di hati kami semua. Jadi tidak ada lagi ranking kelas, karena ranking itu per mapel. Jadi anak Bapak Ibu bisa tengok, itu kan seluruh mapel kan? Jadi bisa saja anak Bapak Ibu ketika pembelajaran matematika dia pintar, rupanya akhlaknya 0. Itu berarti dia cuma ranking kognitifnya, sementara sikapnya nggak ada. Berarti dia belum juara sebenarnya. Yang namanya juara semuanya full, itu baru juara. Tapi namanya kita manusia, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelebihan. Allah juga menciptakan kita semua seperti itu. Jadi anak kita ada kekurangan di sini, kelebihannya di sini. Jadi untuk reward seperti itu tidak ada lagi ya Ibu. Tidak boleh lagi kita terapkan ranking. Kalau Bapak Ibu mau memberi hadiah, berilah hadiah yang sama untuk semua anak kita atas ketercapaian belajar mereka. Kalau 1 permen semuanya, 2 permen semuanya. Jadi jangan ada lagi kita memberi anak nak karena sesuatu yang diperbuatnya. Karena apalagi juara sudah ke Kurma lagi, tidak ada lagi di kelas kita. Ada lagi Ibu? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah Bapak Ibu, sekian penyampaian dari Bu Fitriani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan memiliki tujuan bahwasanya pembelajar ini berpusat pada siswa, penerapan budaya positif, semoga mampu untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.